Bekas jerawat. Ini emang ngeselin banget ya, dan aku yakin ini sering banget dialamin oleh kita yang punya kulit oily, acne prone, atau kadang-kadang suka breakout. Tiap jerawatan, habis itu kempes, tapi masih sisa aja bekasnya, dan ngilanginnya tuh butuh waktu lama, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Aku sendiri juga punya keluhan bekas jerawat, terutama PIH di daerah pipi sini dan dagu, soalnya gara-gara pakai masker lama ya, jadi kayak suka breakout gitu daerah sana. PIH atau Post-Inflammatory Hyperpigmentation itu adalah efek dari produksi melanin yang berlebihan di kulit kita, dan kayak namanya itu bisa disebabkan oleh inflamasi ya, yaitu jerawat. Dan biasanya kalau PIH warna itu kecoklatan kayak gini. Aku sering baca dan dengar kalau cara mencegah PIH itu dengan jangan mencet jerawat ya. Dan itu emang benar, soalnya mencet jerawat itu nggak pernah bagus, itu malah nyebarin bakteri ke bagian kulit lain. Tapi sering juga jerawat meskipun kita nggak apa-apain, kita nggak pencet, cuma diobatin doang ya pakai obat totol atau spot treatment gitu, itu tetap berbekas. Terutama kalau misalnya jerawatnya itu besar ya, jadi kadang-kadang aku pasrah aja sih, kayak oke, ini kayaknya sih berbekas meskipun aku nggak apa-apain. Jadi lama-lama agak susah diprediksi ya, tipe jerawat mana yang ninggalin bekas, mana yang enggak. Jadi aku udah siap-siap aja gitu. Terus gimana dong kalau misalnya udah berbekas, khususnya bekas jerawat yang PIH yang kecoklatan? Yang pertama, pastikan dulu masalah jerawatmu itu kelar ya. Apapun penyebabnya, itu bisa dicari tahu dulu dan diselesaikan. Soalnya kalau misalnya kita ngatasin bekas jerawatnya, tapi jerawatnya muncul terus, kan sama aja. Terus kalau misalnya udah nih mau memudarkan bekas jerawat, nah salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan pemakaian skincare tentunya. Sebenarnya kalau bekas jerawat yang cukup parah, kayak misalnya udah gelap banget, atau bekas jerawat yang scar gitu ya, yang bopeng gitu, itu aku sangat menyarankan ke dokter aja, ke klinik, supaya bisa ditreatment dengan lebih intens. Tapi hari ini aku mau bahas khusus tips skincarean di rumah dengan skincare over the counter untuk bekas jerawat yang coklat atau PIH. Ini aku tunjukin progres kulitku selama sebulanan berusaha memudarkan PIH. Menurutku lumayan banget sih. Nggak hilang sempurna, tapi udah ada progres dan emang nggak bisa instan ya, butuh waktu. Yang pertama, jangan lupakan pemakaian sunscreen. Yes, bener banget sunscreen. Terutama kalau kita sering aktivitas di luar rumah, soalnya kalau terpapar sinar matahari berlebihan, itu bisa bikin bekas jerawat kita tuh tambah gelap. Kalau kena sinar matahari, produksi melanin atau pigmen di kulit kita itu bisa lebih tinggi ya. Makanya kita bisa tan, warna kulitnya lebih gelap, otomatis bekas jerawat pun juga bisa lebih gelap. Jadi buat kalian, sebenarnya nggak cuma bekas jerawat aja, kayak in general, itu wajib pakai sunscreen tiap hari, minimal SPF 30 lah, dan reapply kalau misalnya keringetan atau luntur gitu ya. Lanjut, untuk skincare-nya, kalian bisa pakai produk yang mengandung brightening ingredient. Ini ada banyak banget, mulai dari exfoliator, azelaic acid, kojic acid, alpha-arbutin, licorice, retinol, ascorbic acid, tranexamic acid, dan niacinamide. Nah, ngomongin soal niacinamide, aku yakin kalian pasti udah pernah dengar, soalnya banyak banget brand skincare yang punya produk yang mengandung niacinamide. Ini populer banget, dan aku yakin ini populer for a good reason ya. Soalnya niacinamide itu ingredient yang multifungsi dan stabil. Cara kerja niacinamide itu dengan menghambat proses perpindahan pigmen ke sel-sel kulit. Jadi otomatis dia bakal bantu buat mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat. Selain itu, dia juga ada manfaat sebagai antioksidan, mengontrol produksi sebum, mendorong produksi kolagen, melembabkan kulit, dan sebagainya. Dan niacinamide ini stabil ya, jadi dia bisa ditaruh di banyak produk tanpa perlu khawatir dia bakal oksidasi, berubah warna, dan sebagainya. Dan niacinamide sendiri menurutku ini ingredient yang cukup pemula friendly, soalnya tersedia di banyak persentase. Kayak ada produk yang punya niacinamide 2%, 5%, bahkan sampai 10%. Niacinamide juga minim efek samping dan dia nggak nyebabin purging juga. Jadi kayak ingredient yang cukup mudah untuk dipakai. Aku mau bahas dua produk yang aku sering pakai yang mengandung niacinamide, dan ini salah dua produk yang berkontribusi untuk bekas jerawatku ya. Ini dia dua pink ini dua produk dari Skintific yang brightening series. Ini yang 10% niacinamide brightening serum dan MSH niacinamide brightening moisture gel. Awalnya tuh yang ada duluan si serumnya ini ya, dan packagingnya tuh packaging lama yang pakai dropper gitu. Ini udah lama, dari awal banget Skintific ada. Habis itu baru-baru ini, mungkin bulan lalu kalau nggak salah, mereka baru launching moisturizernya. Jadi sekarang ada sepasang. Pertama aku mau bahas serumnya dulu, yang 10% niacinamide brightening serum. Ini udah ada dari lama ya, dan ini salah satu produk pertama Skintific yang aku coba. Dan ini udah botol kedua atau ketiga, pokoknya aku coba itu dari yang kemasannya masih dropper itu loh. Cuman udah aku buang botolnya, jadi udah nggak ada. Serum ini kayak namanya, ini mengandung 10% niacinamide, which is persentase yang cukup tinggi ya di market. Dan niacinamide ini bukan yang biasa, tapi dia pakai Royal DSM niacinamide. Itu diklaim punya kualitas yang lebih high quality dan juga kemampuan penetrasi di kulit yang lebih tinggi. Jadi dia lebih masuk ke lapisan lebih dalam di kulit.
yang otomatis membuat hasilnya tuh kelihatan lebih cepat gitu ya. Selain Royal DSM Niacinamide tadi, ini juga mengandung alpha-arbutin yang juga punya manfaat brightening, jadi bantu mencerahkan, memudarkan bekas jerawat, dan mendukung fungsi dari si niacinamide itu. Selain itu, ini juga ada ceramide khas dari Skintific. Kayaknya hampir semua produk Skintific tuh mengandung ceramide. Yang kita tahu ceramide itu punya fungsi untuk menguatkan skin barrier. Niacinamide sendiri juga punya fungsi menguatkan skin barrier, jadi ya saling mendukung lah. Terus ini juga ada Centella acetica yang punya manfaat soothing dan calming. Jadi selain brightening, ini juga bisa melembabkan, menghidrasi, dan juga ada manfaat calming dan soothing, melembabkan, mungkin untuk kalian yang punya kulit sensitif atau kering. Teksturnya nggak kental kayak gel gitu, tapi waktu diratain ke kulit, dia kerasa watery, nggak terlalu lengket ya dry down-nya, jadi dia nggak berasa berat. Aku overall enjoy pakai serum ini karena dia selain niacinamide yang untuk brightening, dia juga didukung alpha-arbutin, terus ada tambahan ingredient buat melembabkan, untuk soothing. Jadi nggak cuman bener-bener niacinamide doang. Menurutku ini bisa banget dipakai buat maintenance. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang gampang kusam atau sering keluar rumah gitu ya, bisa pakai ini rutin supaya kulitnya lebih sehat dan lebih cerah. Next, ini yang lebih baru, ini yang Skintific MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel. Ini belum lama ini launching dan bisa banget dipasangin sama serumnya kalau misalnya kalian mau cari brightening yang lebih intens ya. Key ingredientnya ini tuh ada MSH Niacinamide. Nah, apa itu MSH? MSH ini Seppi White MSH, ini kayak nama trademark gitu. Jadi ini gabungan dari Seppi White dan niacinamide. Jadi itu bisa nge-boost fungsi brightening-nya, soalnya ada dua ingredient itu digabung jadi satu. Jadi tentunya lebih mantap ya daripada kalau niacinamide doang. Jadi ini berfungsi untuk brightening, memudarkan bekas jerawat, menghambat produksi melanin, terus mendorong produksi kolagen juga. Terus ini juga ada alpha-arbutin yang masih sama kayak si serumnya ini, juga fungsi untuk brightening. Terus tentu aja ada ceramide ya, soalnya apalagi ini pelembabkan. Jadi ekstra perlu buat ada ceramide untuk menjaga skin barrier dan melembabkan. Terus ini juga ada tranexamic acid yang buat brightening dan antioksidan. Moisturizer ini teksturnya tuh cukup padat ya menurutku. Ini kayak lebih padat daripada pelembabnya yang biru yang 5X ceramide. Jadi kalau aku sendiri karena kulitku agak oily, aku prefer pakai moisturizer ini pas malam. Tapi sebenarnya bisa banget dipakai buat pagi ya. Kalau misalnya kalian punya kulit kering atau mungkin kalian make upan butuh base makeup yang oke, ini menurutku oke banget. Jadi kalau kalian suka moisturizer gel tapi agak padat dan lebih lembab, ini oke banget. Atau sebenarnya kalian bisa sesuaiin juga jumlah pemakaiannya sih. Kalau misalnya mau pakai pagi, aku bisa pakai ini tapi yang nggak sebanyak kalau pakai pas malam kayak gitu ya. Menurutku hasil pemakaian dua produk ini tuh overall oke banget. Hasilnya kelihatan meskipun nggak instan ya. Ini selain brightening juga bantu melembabkan dan menguatkan skin barrier karena kombinasi ingredientnya tadi. Bisa banget dipilih salah satu. Kalau misalnya kalian lagi cari serum, bisa coba serumnya dulu. Kalau misalnya lagi cari moisturizer, terus pengen yang kayak lebih nyantai, lebih ringan, atau kayak pengen yang moisturizer ada actives-nya, nah bisa beli yang moisturizernya aja. Atau kalau kalian suka niacinamide dan kayak lagi cari dua produk yang bisa dipakai satu set lah buat brightening, nah bisa beli keduanya juga, nggak masalah. Itu dia, jadi dua produk tadi tuh kayak menurutku tuh bisa dicoba buat maintenance ya. Kalau misalnya kalian mau brightening, tapi juga maintain skin barrier, melembabkan, bisa banget. Soalnya dua tadi itu kan cukup lembab ya, jadi kayak produk brightening tapi dengan kelembapan ekstra gitu. Itu dia pembahasan singkat tentang bekas jerawat dan juga review dua produk dari Skintific. Nah, semoga bermanfaat dan kalau misalnya kalian masih bingung atau mau ada yang tanya, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau bisa DM aku juga. Sekian dulu video ini dari aku dan jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka skincare dan kalian bisa juga follow account sosial media aku yang lain kayak Instagram atau TikTok. Aku juga sering ngobrol di sana. Itu dia dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.